Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman selalu ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan teman-teman selalu berbahagia dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya mendapatkan sebuah cerita dari seseorang. Dia bernama Dobleh. Dobleh mengalami kejadian mistis bersama pacarnya dan juga teman-temannya ketika mereka melakukan pendakian ke Gunung Gede. Nah, kira-kira apa saja yang mereka alami? Simak terus ceritanya sampai akhir. Tapi, sebelum masuk ke cerita, alangkah lebih baik jika teman-teman mensupport dulu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe. Silahkan like buat yang suka, dislike buat yang tidak suka. Dan jangan lupa, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke? Terima kasih teman-teman. Saat itu, Dobleh bersama pacarnya yang bernama Lilis dan ketiga temannya, yaitu Parah, Ipan, dan Bagong, melakukan pendakian ke sebuah gunung yang ada di Jawa Barat, yaitu Gunung Gede. Malam itu tanggal 28 Desember tahun 2019, mereka berangkat menuju base camp Putri menggunakan sepeda motor. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya mereka sampai di base camp kira-kira sekitar pukul 11 malam. Karena pendakian baru akan dilakukan pada esok pagi, jadi malam itu mereka semua beristirahat di base camp. Singkat cerita, pagi pun datang. Teman-teman, bangun, udah pagi nih. Aduh, emang ini jam berapa? 5:30. Ya udah cepet bangun, subuh dulu, mumpung masih ada waktu. Akhirnya, Dobleh, Bagong, dan Ipan pun bangun. Sementara Lilis dan Parah, mereka berdua sudah selesai menyiapkan semuanya, termasuk mengurus si Maksi. Sekitar pukul 8 pagi, mereka semua bersiap melakukan pendakian. Pagi itu cuacanya sangat bagus, padahal semalam itu sebenarnya sempat hujan, yang mengakibatkan jalur agak sedikit basah dan juga licin. Saat mereka menuju pos 1, lah, apa lu Gong? Licin bro. Ya, saat itu si Bagong tergelincir dan membuatnya jatuh hingga 2 kali. Efek sepatu baru tuh bro, jadi belum teruji deh ketangguhannya. Semua tertawa melihat Bagong terjatuh. Sialan lu pade, gua sumpahin ya, ntar kalian juga bakal kepleset. Setelah itu, mereka kembali berjalan. Mereka berjalan cukup santai. Baru berjalan beberapa meter, kubrak. Dobleh terjatuh. Tuh kan, doa gua mujur. Saat Dobleh terjatuh, dia tidak segera bangun. Dan, Bleh, lu gak apa-apa? Kaki gua sakit Pan. Ipan menghampiri Dobleh dan memeriksa keadaan kaki Dobleh. Wah, ini keseleo. Dobleh pun meringis kesakitan. Bahkan dia sempat berpikir kalau dia tidak bakal sanggup untuk melanjutkan pendakian. Tapi semua teman-temannya terus memberi semangat. Lalu Lilis mencoba untuk memijit bagian kaki Dobleh yang sakit. Di sana pun Dobleh cengar-cengir sendiri saat kakinya dipijit oleh Lilis. Enak loh ya dipijit sama pacar. Ya, mau gimana lagi bro. Setelah kaki Dobleh agak baikan, mereka pun kembali melanjutkan pendakian. Karena masih terasa sedikit sakit, Dobleh pun berjalan dengan sangat lambat. Teman-teman yang lain menyesuaikan agar tidak ada teman yang tertinggal. Lalu, Pan, pos 2 berapa lama lagi sih? Ya paling 20 menit lagi Lis. Tapi setelah berjalan lebih dari 20 menit, mereka tidak kunjung sampai di pos 2. Pan, yang benar, berapa lama lagi sampai pos 2? Ya elah Lis, paling dikit lagi, udah sabar ngapa kek? Dan benar saja, kurang dari 10 menit mereka berjalan, mereka pun sampai di pos 2.
Ketika sampai di pos 2, mereka istirahat buat makan siang. Di sana, saat itu jam menunjukkan pukul 12 tepat. Setelah selesai makan, mereka kembali berjalan. Dan sekitar pukul 3 mereka sampai di pos 3. Di sana mereka kembali beristirahat. Ketika istirahat, si Dobleh ini badannya menggigil seperti yang kedinginan. Sampai-sampai badan si Dobleh ini mengeluarkan uap yang cukup terlihat oleh teman-temannya. "Bleh, badan lu ngebul tuh." "Aduh, gua dingin Gong, gua kedinginan." Tapi ketika si Bagong memperhatikan lebih teliti uap yang keluar dari tubuh si Dobleh ini, saat itu si Bagong melihat kalau uapnya itu membentuk atau menyerupai suatu sosok. Bagong pun sempat berpikir kalau ada sesuatu yang mengikuti si Dobleh. Lalu si Bagong menyarankan agar Dobleh tidak terlalu lama berdiam. "Bleh, mendingan lu gerakin badan lu deh biar gak kedinginan." "Benar juga sih Gong." Ketika Dobleh sedang menggerak-gerakan badannya, dia itu melihat raut muka pacarnya yang sedikit murung. Lantas si Dobleh menghampiri Lilis dan bertanya, "Kamu kenapa? Sepertinya lagi kesel ya?" "Gak apa-apa." Entah ada masalah apa di antara mereka berdua. Yang jelas saat itu mereka berantem. Karena Dobleh cukup jengkel dengan sikap Lilis, lalu, "Ya udahlah, kalau gitu mending kita berdua turun lagi aja." Melihat perselisihan antara Dobleh dan pacarnya, di sana Parah mencoba untuk menenangkan suasana. Dan setelah dibujuk oleh Parah, akhirnya mood Lilis kembali membaik dan mereka pun bisa melanjutkan pendakian. Saat berjalan, si Bagong ini merasakan ada yang aneh dengan si Dobleh. Saat itu, Bagong melihat kalau itu bukan sifat si Dobleh, karena sebelumnya dia tidak pernah melihat si Dobleh semarah itu kepada Lilis. Itu seperti bukan Dobleh yang Bagong kenal. Sekitar pukul 5:45, mereka sampai di pos 4. Sambil menunggu waktu maghrib, di sana mereka menyempatkan untuk memasak mie instan. Dan selesai maghrib, mereka kembali melanjutkan pendakian. Setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba si Lilis berhenti. Ketika ditanya kenapa, Lilis menjawab kalau dia sudah tidak sanggup buat berjalan. Akhirnya Dobleh membujuk Lilis untuk terus berjalan. Dan saat itu Ipan bersedia membawakan keril yang dibawa oleh Lilis. "Bleh, mendingan lu bantu pacar lu deh buat jalan. Biar gua deh yang bawa keril si Lilis." "Emang lu kuat bawa keril 2, Pan?" "Ya, kuat." "Ya udah, makasih banget, Pan." "Udah, santai. Kondisi kaki lu gimana, Bleh?" Aman, Pan." Saat berjalan menuju Surya Kencana, beberapa kali Lilis hampir terjatuh. Untungnya sang pacar dengan sigap memeganginya. Mereka semua sampai di Surya Kencana sekitar pukul 8:30 malam. Setelah dihitung-hitung, perjalanan mereka untuk sampai ke Surya Kencana itu dibutuhkan waktu 12 jam lebih. Ya, itu termasuk waktu yang lama lah. Lalu di sana Dobleh dan Ipan segera memasang tenda. Setelah tenda berdiri, mereka bercengkerama menikmati kopi sambil menikmati indahnya langit di Surya Kencana. Dan sekitar pukul 10:30 malam, mereka semua masuk ke dalam tenda untuk istirahat. Singkat cerita, pagi pun datang. Mereka semua terbangun, lalu sarapan. Ketika akan melakukan perjalanan ke puncak, Ipan memutuskan untuk tidak ikut karena dia itu sudah pernah. Mendengar hal itu, Dobleh agak sedikit kesal dan dengan nada sedikit tinggi, Pan, ayolah, lu jangan kayak gitu, lu jangan egois." Ipan yang tersinggung dengan nada bicara Dobleh, dia membalas perkataan si Dobleh. "Loh, kok lu nyolot sih, Bleh?
Ya terserah gua lah, mau lanjut atau kagak, hak-hak gua. Dan lagi-lagi Bagong melihat kalau itu bukan sifat asli dari si Dobleh. Setahu Bagong, kalau Dobleh ini pribadinya ramah, dan kalau bicara tidak pernah sampai nyolot seperti itu. Akhirnya Bagong mencairkan suasana antara Dobleh dan juga Ipan. Lalu, ya udah deh, ayo gua temenin ke puncak. Sekitar pukul 11 siang, mereka sampai ke puncak Gunung Gede. Dan pada pukul 1, mereka turun. Saat turun, Bagong, Lilis dan Parah, mereka sudah berjalan duluan. Sementara si Dobleh dan Ipan masih di belakang. Karena Dobleh ini merasa kalau kakinya kembali sakit. Sebenarnya saat itu Ipan juga merasa kalau ada yang tidak beres dengan Dobleh. Tapi Ipan tidak mau ambil pusing. Bleh, gimana kaki lu? Kalau udah bisa jalan, mendingan kita cepetan turun deh. Tanpa menjawab pertanyaan dari Ipan, Dobleh langsung berjalan turun. Singkat cerita, mereka berdua sampai di Surya Kencana. Tanpa berlama-lama mereka pun segera prepare untuk turun. Dan sekitar pukul 3 sore, mereka mulai melakukan perjalanan turun. Singkat cerita, sekitar pukul 6, mereka sampai di pos 3. Lalu mereka istirahat sambil menunggu waktu maghrib. Namun, kebanyakan istirahat nih. Mendingan kita lanjut lah. Sabar, masih maghrib. Tapi Bagong terus memaksa untuk lanjut. Dan akhirnya mereka kembali berjalan. Padahal saat itu masih waktunya maghrib. Saat melakukan perjalanan turun, tiba-tiba suasana menjadi sangat hening. Saat itu mereka tidak mendengar suara apapun. Dan anehnya lagi, tidak ada yang berani membuka obrolan. Ya, mereka semua terdiam. Ipan berjalan paling depan, disusul Lilis, Dobleh, Parah, dan Bagong berjalan paling belakang. Ketika itu hanya Ipan dan Parah yang headlampnya masih bisa menyala. Jadi penerangan mereka sangat terbatas. Lalu Dobleh mengeluarkan handphone dan menyalakan flashlight handphone tersebut. Karena Dobleh sedang memegang HP, jadi si Dobleh ini iseng. Dia merekam perjalanan pada malam itu. Dan hal tidak diduga dilihat oleh Dobleh. Ayam. Tapi di sana masih terang ya. Kamu kenapa? Iya, saat itu Dobleh mendapati penampakan yang terekam oleh kamera handphonenya. Namun setelah melihat penampakan itu, Dobleh terus saja berjalan tanpa memberitahu teman-teman yang lain. Karena Dobleh yakin saat itu hanya dirinya saja yang menyadari sosok pocong tersebut. Tidak lama setelah Dobleh melihat sosok pocong tersebut, Lilis mendengar sesuatu. Dengar sesuatu nggak? Iya dengar. Sepertinya suaranya dari sebelah kiri deh. Cepat keluarin pisau. Hah? Buat apa? Ya buat jaga-jaga. Takutnya itu suara hewan. Dobleh pun mengeluarkan pisau lipat yang dia bawa. Lalu Dobleh memberikan pisau itu ke Ipan yang posisinya jalan di depan. Pisau buat apaan? Buat jaga-jaga. Soalnya tadi gua sama Lilis dengar sesuatu. Hah? Dengar apaan? Di mana? Ya udahlah, pokoknya lu pegang pisau ini. Ya udah sini. Setelah itu mereka semua berjalan dan terus berjalan. Dobleh yang posisinya ada di belakang Ipan, dia itu melihat gelagat yang gak beres dengan Ipan. Dan Pan, lu kenapa? Karir lu kelihatannya tambah berat deh. Iya Bleh. Lah, kok lu tahu sih?
Setelah itu, si Dobleh memukul keril yang dibawa oleh Ipan. Sambil dalam hati dia berkata, "Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ganggu teman saya. Please, jangan ganggu." Dan tidak lama kemudian, "Lah, kok keril gua beratnya normal lagi sih, Bleh?" Udah, gak usah dipikirin. Mendingan jalannya agak cepet." Sementara si Bagong yang sejak awal berjalan paling belakang, dari tadi dia itu diam terus. Dia gak ngomong sama sekali. Padahal si Bagong ini termasuk orang yang agak banyak ngomong gitu. Banyol dia itu. Tapi pada saat itu dia diam. Di situ si Dobleh pun mulai curiga dengan sikap si Bagong tersebut. "Gong, gua perhatiin dari tadi lu diem aja. Kenapa sih?" "Sebenarnya gua ketakutan, Bleh." "Lah, takut sama apa emang?" "Mungkin lu gak denger, Bleh. Tapi sejak tadi gua itu ngedenger ada yang manggil nama gua. Gak sekali, Bleh. Beberapa kali nama gua dipanggil." Ya udah. Tahan dulu. Jangan cerita di sini. Ntar aja." "Iya, Bleh." Mulai saat itu, mereka semua mulai merasa perjalanan turun ini tidak baik-baik saja. Mereka mulai menyadari saat itu mereka sedang diawasi. Dobleh pun sempat berpikir kalau semua ini terjadi karena mereka melakukan kesalahan. Ya, mereka melanjutkan perjalanan saat waktu maghrib. Dan Dobleh juga beranggapan kalau semua ini terjadi karena mereka melakukan pendakian dengan jumlah ganjil. Di saat suasana mulai mencekam, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak sambil berharap ada pendaki lain yang turun agar mereka bisa turun bersama pendaki tersebut. Dan beberapa saat kemudian ada 3 pendaki yang turun. Saat ditanya, ketiga pendaki itu ternyata berasal dari Bandung. Mereka bertiga harus segera turun karena ngejar bis malam yang menuju Bandung. Dan akhirnya mereka bergabung dengan ketiga pendaki itu. Setelah berjalan kira-kira 30 menit, tiba-tiba keril si Dobleh menjadi sangat berat. "Pan, kalau ada tempat landai, berhenti dulu ya. Sumpah, bahu gua sakit." "Oke, Bleh, oke." Dan akhirnya ada tempat yang cukup landai untuk istirahat. "Pan, masih ada air nggak?" "Ada, Bleh." Saat itu air yang tersisa dipegang oleh si Ipan. Dobleh pun menghampiri Ipan untuk mengambil air. Tapi tiba-tiba, astagfirullahaladzim, Dobleh dibuat kaget oleh sekelebatan sosok berwarna putih melintas tidak jauh di hadapan Ipan dan juga Dobleh. "Kenapa lu, Bleh?" Kagak, Pan, kagak. Tadi gua cuma kesandung akar." "Oh, kirain lu lihat yang aneh-aneh." "Kagak." Setelah Dobleh minum, mendingan kita jangan istirahat di sini deh. Lebih baik kita agak ke bawah." Saat itu Dobleh beranggapan kalau Lilis juga melihat sosok yang dia lihat tadi. Akhirnya mereka kembali berjalan. Lalu, kita istirahat di sini aja. Gimana? "Ya udah." "Lis, gimana, Lis?" "Ya, kita di sini aja." Setelah merasa cukup beristirahat, mereka kembali berjalan dan terus berjalan. Singkat cerita, mereka sampai di pos 2. Saat itu, jam menunjukkan pukul 8:40. Mereka kembali istirahat di sana. Di pos 2 ini ada bangunan, dan mereka pun duduk di dalam bangunan itu. Saat itu hanya Bagong yang duduk di tangga batu di jalur pendakian. Awalnya Dobleh tidak memperdulikan Bagong, mau duduk di mana aja lah, terserah dia. Tapi, "Gong, pindah sini, jangan duduk sendirian di sana." Dobleh memanggil Bagong untuk bergabung. Itu dikarenakan Dobleh melihat kalau di samping Bagong itu ada sosok hitam. Tapi sepertinya Bagong sendiri tidak menyadari keberadaan sosok itu. "Alah, udahlah, gue di sini aja. Udah PW nih. Lagian di sana penuh." Dobleh sedikit memaksa agar Bagong mau pindah dari tempat itu. Dan akhirnya
Ya udah, gua kesana. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan turun. Di tengah perjalanan, dengan ada sedikit panik, Bagong meminta tukar posisi dengan Ipan yang ada di depan. Tapi Ipan menolak, karena Ipan sadar kalau posisi belakang itu tidak cukup aman. Ya udah Gong, lu pindah ke depan, biar gua jalan di belakang. Pan, lu sini, lu isi posisi gua. Ketika Dobleh berjalan di belakang, saat itu Dobleh merasa kalau di belakang dia itu ada yang mengikutinya. Dalam hati Dobleh berkata, pantas aja si Bagong minta tukeran posisi. Dan tiba-tiba Dobleh mendengar suara asing. Tapi suaranya itu terdengar lirih dan sangat jauh. Lu dengar sesuatu gak, Bleh? Lah, lu dengar juga, Pan? Iya, gua dengar. Ketika mereka berdua menoleh ke belakang, ya di belakang itu tidak ada siapa-siapa. Sesampainya di Tanah Merah, rombongan asal Bandung itu turun duluan, sementara Dobleh dan teman-temannya berhenti untuk istirahat. Singkat cerita, mereka pun sampai di pos 1, di tempat pembuangan sampah. Di sana, Dobleh memanggil Ipan, lalu menunjukkan video yang sempat terekam tadi. Belum sempat Ipan melihat isi video tersebut, tiba-tiba, lihat apaan lu, Bleh? Mendengar itu, Lilis dan Parah pun kepo, ingin melihat video itu. Udah, tar aja di basecamp lihatnya. Di tengah perjalanan menuju basecamp, mereka bertemu lagi dengan rombongan asal Bandung tadi. Dan si Dobleh ini mendahului rombongan tersebut. Dobleh yang saat itu jalan paling depan, dia bergegas menuju basecamp. Sesampainya di basecamp, dia menurunkan kerilnya. Lalu dia kembali berjalan menuju teman-temannya yang masih di jalur pendakian. Namun, saat Dobleh sudah mendekati teman-temannya, Dobleh ini melihat ada bayangan hitam yang cukup besar. Ya, bentuknya cukup besar. Ya, seperti orang gendut lah kata si Dobleh. Yang posisinya itu cukup dekat dengan teman-temannya. Dobleh pun memberi kode kepada teman-temannya agar segera mempercepat langkahnya. Melihat Dobleh melakukan itu, teman-temannya langsung ngerti. Dan akhirnya mereka pun mempercepat langkahnya. Mereka semua sampai di basecamp sekitar pukul 11 malam. Di sana mereka membersihkan diri masing-masing. Setelah itu mereka istirahat sejenak. Lalu, bro, gua balik duluan ya. Lah, kenapa gak bareng aja, Gong? Gua ada urusan dulu. Ya udah deh, lu hati-hati ya. Iya, Bleh, lu juga hati-hati ya. Dan akhirnya Bagong pun pulang sendirian. Setelah mereka semua merasa cukup beristirahat, pada pukul 12 tepat, Dobleh, Lilis, Ipan dan Parah kembali pulang menuju rumahnya masing-masing. Ketika Dobleh akan meninggalkan basecamp sambil mengendarai sepeda motor, dia menyempatkan untuk menoleh ke arah jalur pendakian. Dan di sana Dobleh melihat sosok hitam gendut itu masih berdiri memperhatikannya. Tapi untungnya sosok itu tidak sampai mengganggu mereka. Dan mereka pun bisa pulang ke rumah dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Oke teman-teman, itu dia kisah yang dialami oleh Mamang Dobleh ketika dia sedang melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango. Ya, Gunung Gede ini salah satu gunung yang memiliki keistimewaan tersendiri. Saya juga pernah mendaki ke gunung ini, dan di sana saya mengalami kejadian yang tidak masuk akal. Dan kisahnya ini sudah saya ceritakan ya. Jadi buat teman-teman yang belum mendengar cerita dan pengalaman saya ketika mendaki Gunung Gede ini, bisa cek ya di playlist curhatan horor. Oke?
Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Dan akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.